I'll break your heart so you don't break mine. For I love you, I'm gonna leave you. Paling suka lagu Subudil Bangkai. Berarti Bukan udah siap mati nih. kan kata Pak Haji begitu. Kita nggak tahu mati kapan, harus siap. Anda udah siap mati? Ya harus siap Pak Haji. Benar. Harus siap Pak Haji. Benar. Ya. Tiba-tiba saya nggak tahu di mana. Berarti kalau orang udah siap mati, ini perbendaharaan ibadahnya udah banyak nih pahalanya. Iya. 5 waktu jalan. Kadang-kadang. Belajar terus Pak Haji, belajar. Sholatnya masih belajar. Masih belajar. Dipaksain lah Pak Haji. Harus kan wajib tuh Pak Haji. Benar. Nomor 2 ya Pak Haji. Terus siap mati tapi sholat masih jarang-jarang, itu namanya nekat mati. Bukan siap mati. Ya semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain Pak Haji. Hah? Semoga aja terbantu dengan ibadah yang lain. Nah, yang ini bolong-bolongnya. mesti diklarifikasi nih. Mohon maaf. Ya nggak apa-apa Pak Haji, saya maafkan. Jadi terpaksa saya ceramah sedikit boleh? Nggak apa-apa, justru saya mau kalau bersama Pak Haji itu biar ada pencerahan buat saya Pak Haji. Ini Soleh bilang tadi, sholat bolong-bolong nggak apa-apa, bisa dipenuhi oleh ibadah yang lain. Ini saya luruskan. Ya. Ada satu hadis berbunyi, Inna awwala ma yus'alul 'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi salatuhu. Wa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila sayru 'amalihi. Wa in ruddat salatuhu rudda sayru 'amalihi. Mohon maaf nih. Ya nggak apa-apa. Ini Rasulullah yang bilang, bukan Roma Irama. Ya. Jangan tersinggung. Enggak, saya nggak pernah tersinggung Pak Haji. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amaliyah yang pertama akan diperiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat, sholatnya. Ya. Kalau dia sholat, diterima sholatnya. Kalau dia sholat, maka diterimalah seluruh amal ibadahnya. Contohnya, orang sholat 5 waktu, dia puasa, sah puasanya. Orang sholat 5 waktu, naik haji, sah hajinya. Orang sholat 5 waktu, bersedekah, memberi, menjadi pahala pemberian itu. Karena sholat itu Pak Haji. Karena sholat itu, as-sholatu imaduddin, sholat itu basic agama, tiang agama. Tapi wa in ruddat sholatuhu, rudda sayru amali. Tapi kalau dia tidak sholat, maka tertolak seluruh amalannya. Berarti kalau saya sedekah, saya sholatnya nggak benar berarti nggak. Tidak sholat. Ya. Tidak sholat. Tidak sholat, tapi sedekah misalkan. Ada sedekah, nggak jadi pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku untuk para sahabat dimanapun Anda berada. Semoga di pagi yang indah ini kita semua selalu diberikan rasa kebahagiaan, rasa selalu bersyukur kepada hidup yang menghidupi diri kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kali ini kita mengkaji pertanyaan saudara kita yang menanyakan di WA saya lewat voice-nya. Marilah kita dengar pertanyaan dari sahabat kita. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Lili dari Madiun mau tanya, sebenarnya hakikatnya sholat itu apa?
Dan yang kedua, sebenarnya apa makna dari bidadari yang selalu identik dengan seorang wanita yang cantik, yang berada di surga dan yang diperuntukkan untuk seorang lelaki yang mentaati perintah Allah. Atas semua penjelasannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya yang pertama, apakah hakikat sholat itu? Pertanyaan yang kedua, apa yang dimaknai dengan bidadari yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah? Jika kita kaji secara syariatnya, sholat itu ya sholat seperti sholat 5 waktu yang kita kerjakan selama ini. Sholat 5 waktu, sholat duha, sholat tahajud, sholat rawatib, sholat tasbih, sholat jenazah. Jadi sholat-sholat yang kita ketahui selama ini ya sholat-sholatnya badan, pergerakan badan, af'alnya badan, sesuai yang dituntunkan dan yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi selama ini kita hanyalah mencontoh gerak-geriknya atau syariat-syariatnya badan-badan saja, dohir-dohir saja, syariat-syariat saja. Selama ini kita luput memandang atau selama ini kita luput mencontoh bagaimanakah keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan semua syariat-syariat itu. Jadi yang kita contoh selama ini hanyalah casing-casing saja. Kita luput mencontoh bagaimana keadaan hati kita selama ini di dalam menjalankan sholat-sholat yang kita lakukan dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, yang ternyata selama ini kita tidak beriman kepada Allah di atas sholat-sholat yang kita kerjakan. Ternyata selama ini kita tidak beriman kepada Allah di atas segala aktivitas ibadah-ibadah yang kita lakukan selama ini. Buktinya, di dalam hati kita tidak mencontoh keadaan seperti keadaan hati para nabi dan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya di dalam hatinya hanya mentauhidkan Allah sebagai Tuhannya dan sebagai pencipta serta sebagai penguasa atas diri manusianya, daripada mentauhidkan diri manusianya sendiri di hati kita selama ini. Kita tidak bertuhan, kita tidak menuhankan Allah sebagai Tuhan, malah diri kitalah yang seolah-olah menjadi Tuhan di dalam atau di atas seluruh sholat-sholat kita dan di seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, seolah-olah kitalah sebagai Tuhannya yang berkuasa atas seluruh sholat-sholat yang kita kerjakan dan yang berkuasa atas seluruh ibadah-ibadah yang kita lakukan, serta seolah-olah kitalah yang berkuasa atas kehidupan ini.
Inilah bedanya antara keadaan hati para nabi dan para rasul, serta perbedaannya dengan hati kita, yang mana selama ini hati kita ini seolah-olah seperti Fir'aun, yang mana yang jadi Tuhan di dalam hati kita selama ini la ilaha illa ana. Seolah-olah di dalam hati kita tiada Tuhan selain aku sendiri. Akulah yang bisa sholat, akulah yang bisa ibadah, akulah yang bisa bekerja, akulah yang bisa duduk, akulah yang bisa berdiri, akulah yang bisa mandi, akulah yang bisa bersepeda, akulah yang bisa sholat, ibadah, akulah yang bisa, dan macam-macam. Semua diakui di dalam hati kita bahwa kitalah sebagai satu-satunya Tuhan yang bisa beraktivitas atas diri kita sendiri selama ini. Jadi selama ini, selama di hati kita yang menjadi Tuhan adalah hawa nafsu kita sendiri, dengan tanda bukti bahwa di dalam hati kita selalu linafsi, selalu mentuhani diri kita sendiri di atas apa yang kita lakukan. Itulah yang dimaksud hati yang tidak beriman kepada Allah, hati yang tidak bertuhankan Allah seperti Fir'aun. Jadi di dunia ini hanya ada dua tanda iman kepada Allah, seperti imannya para nabi dan para rasul, serta iman yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di hati selalu mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan diri manusianya di hatinya. Dan yang kedua golongan Fir'aun, yang mana di dalam hatinya Allahnya gaib, Allahnya tiada, yang ada hanyalah dirinya sendiri sebagai Tuhan yang mentuhani seluruh aktivitas-aktivitas kehidupannya. Inilah golongan Fir'aun itu, yang mana tidak bertuhan selain kepada dirinya sendiri. Seolah-olah semua kegiatan ini, kegiatan kehidupan ini, dialah yang merasa melakukannya. Pertanyaan tadi, apakah hakikat sholat itu? Hakikat sholat itu adalah aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat demi mengingat aku, kata Allah. Jadi maknanya sholat itu menurut hakikatnya ingatnya hamba kepada Tuhannya. Jadi bila hamba tidak tahu Tuhannya, bila hamba tidak mengenal Tuhannya, bagaimana mungkin hamba bisa ingat kepada Tuhannya? Bila hambanya tidak bermakrifat kepada Tuhannya, bagaimana mungkin manusia bisa ingat Tuhannya? Jadi selama ini kita hanyalah mengingat-ingat namanya saja, tidak mengingat siapa pemilik nama Allah itu. Karena selama ini kita lebih cinta mengingat diri kita sendiri daripada mengingat Allah sebagai Tuhan pencipta diri manusia kita. Karena selama ini makrifat kita bukan kepada Allah, akan tetapi selama ini makrifat kita hanyalah kepada hawa nafsu kita sendiri yang merasa sudah mengenal Allah. Makanya di dalam hati kita selama ini Allah gaib, Allah tak ada, Allah tidak nyata.
Maka dari itulah bagaimana mungkin kita bisa sholat kepada Allah bila Allahnya gaib? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah kepada Allah bila Allahnya tidak nyata? Berarti tidak ada Tuhan yang disembah di hati kita selama ini kecuali menyembah hawa nafsu kita sendiri. Buktinya kita hanya ingat di dalam hati kita bahwa diri kitalah yang bisa sholat. Sehingga di dalamnya kita keluar dari sholat kita. Kita keluar dengan kroni-kroni dan sekutu-sekutunya iblis dan setan untuk ngobrol-ngobrol tentang babakan cinta dunia, cinta urusan dunia. Sehingga iblis dan setan membisikkan di dalam hati kita ketika kita sedang sholat, ayo bro, cepat, jangan lama-lama sholatnya. Dunia menanti kita. Dunia itulah Tuhan kita. Hati kita selalu dibisiki demikian oleh iblis dan setan. Karena di dalam sholat itu sendiri selama ini kita tidak menyembah Allah di dalamnya. Yang kita sembah, yang kita ingat di dalam sholat hanyalah dunia, hanyalah yang fana. Apakah demikian yang dinamakan sholat? Tentunya itu bukan sholat di sisi Allah, tapi maksiat kepada Allah. Meskipun kelihatannya gambarnya sholat, tapi hatinya maksiat, hatinya kufur, hatinya ingkar, hatinya mensekutukan Allah dengan makhluk. Jadi ibadah sholat yang selama ini kita lakukan itu bukan namanya sholat di sisi Allah, akan tetapi maksiat, karena hati kita selalu maksiat, mensekutukan Allah dengan diri kita dan mensekutukan Allah dengan dunia di hati kita. Ketika kita sholat, kita menghadap selain Allah. Kita tidak menyembah Allah di dalamnya, kecuali menyembah dunia yang kita ingati di dalamnya, kecuali menyembah cita-cita yang selama ini kita cita-citakan, kecuali menyembah pengharapan yang selama ini kita harap-harapkan di hati kita. Allahnya gaib. Apakah demikian yang dikatakan menyembah? Apakah demikian yang dikatakan sholat selama ini? Kan bukan. Bagi hamba-hamba yang masih buta akan Tuhannya, ya terasa seolah-olah dirinya sudah sholat. Karena yang disembah di dalam hatinya sebenarnya bukan Allah, tapi hawa nafsunya lah yang dituhankan selama ini. Hawa nafsunya lah yang merasa dirinya bisa sholat. Hawa nafsunya lah yang selama ini merasa dirinya bisa ibadah. Hawa nafsunya lah yang selama ini merasa dirinya yang hidup, yang bisa ngapa-ngapain, yang berkuasa untuk apa-apa. Ini tidak sesuai dengan doa iftitah yang selama ini kita baca di awal kita masuk di dalam sholat. Yakni inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sesungguhnya ibadahku, dan sesungguhnya hidup dan matiku adalah milik Allah, penguasa seluruh alam. Nah, di dalam sholat kita kan bukan, sholat ini kan bukan milik Allah. Ibadah ini kan bukan milik Allah. Hidup ini kan bukan milik Allah selama ini. Kitalah sebagai pemiliknya di dalamnya. Aplikasi di dalam hati kita bahwa ini sholatku, bahwa ini ibadahku, bahwa ini hidupku. Nah, berarti yang jadi Allah selama ini di dalam hati kita adalah diri kita sendiri.
kita mensekutukan Allah dengan diri kita, berarti kita masih kufur, berarti kita masih ateis, berarti kita belum bertuhankan Allah pencipta diri kita, melainkan kita menyembah diri kita sendiri. Apakah itu dikatakan sholat? Apakah Allah menerima ibadah orang yang mensekutukan dirinya? Bagaimana mungkin kita berharap pahala kepada Allah, sedangkan Allah selama ini tidak kita sembah? Bagaimana mungkin kita berharap surga kepada Allah, sementara selama ini kita tidak menyembah Allah, kita tidak mengabdi kepada Allah di dalam hati kita, melainkan kita mengabdi kepada hawa nafsu syaitan kita sendiri selama ini. Tentunya semua itu bukanlah dianggap ibadah dan sholat di sisi Allah. Itu kemaksiatan, itu kejahiliaan hati, yang mana hamba menduduki sifat-sifat Tuhannya, di mana hamba menduduki posisi-posisi Allah di hatinya, sementara Allah tidak ada kewujudannya sama sekali di hati kita, sementara Allah tidak ada kehidupannya sama sekali di hati kita, sehingga Allah tidak ada kekuasaannya sama sekali di hati kita selama ini. Bagaimana kita mungkin dikatakan kita sudah menyembah Allah, sementara kita tidak percaya bahwa Allah itu ada di hati kita? Kita kan seolah-olah percaya dengan angan-angan kita bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu ada, seolah-olah saja. Kata iblis di dalam hati kita, percaya saja. Bilangkan saja bahwa kamu percaya pada Allah itu ada. Kamu percaya bahwa Allah itu maha kuasa. Akan tetapi sesungguhnya Allah itu gaib. Yang ada itu loh dirimu sendiri. Yang jadi Tuhan itu loh dirimu sendiri. Dirimu yang hidup, dirimu yang wujud, dirimu yang berkuasa, dirimu yang bisa sholat, dirimu yang bisa ibadah, dirimu yang bisa bekerja, dirimu yang bisa duduk, dirimu yang bisa berdiri, dirimu yang bisa mandi, dirimu yang bisa merokok, dirimu yang bisa memasak di dapur. Semuanya itu engkaulah yang mentuhani di dalamnya. Tidak ada urusan dengan Allah sama sekali. Wong Allah gaib kok. Katanya iblis demikian. Karena selama ini kita hanya mengikuti iblis atau setan yang terkutuk daripada mengikuti tuntunan Allah di dalam Al-Quran. Ini babakan hati. Babakan hati. Babakan laku dan kondisi hati, bukan babakan raga, bukan babakan syariat. Karena bila hati ini belum beriman kepada Allah, masih kufur, tentunya seluruh amal yang diperbuatnya, amalia syariat semua yang dikerjakannya pasti menuju kekufuran. Bukan dikatakan ibadah, bukan dikatakan sholat, pergerakan badannya berimam kepada hawa nafsunya, ya bukan ibadah itu, tapi maksiat. Jadi hakikat sholat yang sebenarnya itu ada di dalam hati kita. Aqimis sholat li dzikri. Dirikan sholat itu demi mengingat aku. Jadi bukan mengerjakan sholat. Kalau mengerjakan sholat itu ya seperti selama ini kita pura-pura sholat tapi hati kita maksiat. Itu mengerjakan sholat. Maksudnya dirikan sholat demi mengingat aku. Dirikanlah, nyatakanlah Allahnya sebagai Tuhan penguasa diri manusiamu di segenap tingkah lakumu, di segenap aktivitasmu sehari-hari.
Jadi nyatakan bahwa hidup ini Allah, bukan hidup manusiamu. Bila demikian sudah nyata bahwa hidup ini Allah, pasti Allah lah yang berkuasa atas seluruh segenap amal-amal badan-badan ini. Allah lah yang mengafalkan. Allah lah yang mengafalkan bangun tidurnya badan. Allah lah yang mengafalkan berdiri dan berjalannya badan. Allah lah yang mengafalkan badan bisa mandi. Allah lah yang mengafalkan badan bisa bajuan. Allah lah yang mengafalkan badan bisa sholat. Allah lah yang mengafalkan badan bisa beribadah. Allah lah yang mengafalkan badan bisa bekerja dan seluruh aktivitas kehidupan sejak bangun tidur hingga tidur lagi, semuanya diafali oleh Allah, semuanya disyariatullahkan. Jadi syariat itu bukan syariatun nas. Semua syariat itu sejak bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya adalah syariatullah. Allah lah yang menggelar seluruh manusia. Buktinya Muhammad, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah ketika engkau memanah, akan tetapi akulah yang memanah. Inilah bukti kondisi-kondisi hati para nabi dan para rasul serta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hatinya selalu lillahi ta'ala, di mana selalu di hatinya mentauhidkan Allah daripada mentauhidkan Muhammadnya, mengesakan Allah daripada mengesakan diri Muhammadnya di hatinya. Itulah yang dimaksud hakikat sholat. Jadi itulah yang dimaksud sholat, mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bukan manusianya yang bisa ingat, bukan manusianya yang bisa berzikir. Allah lah yang bisa mengingat diri zatnya sendiri. Allah lah yang maha berzikir atas zatnya sendiri. Jadi bukan manusianya yang berzikir, bukan manusianya yang sholat, bukan manusianya yang ibadah, bukan manusianya yang beraktivitas, yang beribadah, yang beraktivitas atas segala manusia yang dikerjakannya, semuanya diaktivitasi, semuanya didalangi oleh hayatullah, didalangi oleh hidup yang menghidupi badan-badan manusia. Jadi dalangnya bukan badan, Mas Bro. Jadi dalangnya segala alam semesta ini adalah hidup. Tanpa hidup kita tak akan bisa menyaksikan kewujudan alam semesta ini. Dengan hiduplah maka terwujudlah alam semesta ini. Bila kita tidak hidup, apakah wujud semua alam semesta ini? Jadi dengan kewujudan Allah lah maka wujudlah alam semesta ini. Inilah yang dimaksud sholat itu. Hakikat sholat itu kembalinya hati hamba kepada Tuhannya, kembalinya tauhid hamba kepada tauhid Tuhannya. Inilah hakikat sholat. Jadi meskipun kita mengerjakan sholat secara syariatnya, hati pun juga demikian, mentauhidkan bahwa Allah lah yang mengafalkan di dalamnya. Itu yang dimaknai sholat, hakikat sholat itu. Jadi pada intinya terletak dalam kondisi hati. Bila hati sudah nyata kewujudan Tuhannya, bila hati sudah mentauhidkan Allah daripada hawa nafsunya, itulah yang dimaknai hakikat sholat itu. Jadi dimanapun dan keadaan apapun kita aplikasikan. Syaratnya kita masuk Islam dulu, syaratnya kita mengenal Allah dulu, syaratnya kita harus bermakrifat kepada Allah,
baru bisa berzikir, baru bisa sholat, baru bisa ibadah. Bila kita tidak mengenal Allah, bila kita tidak tahu Allah, bila kita tidak bermakrifat kepada Allah, bagaimana mungkin kita bisa sholat? Bagaimana mungkin kita bisa beribadah? Semua itu kan hanya bohong-bohongane hawa nafsunya sendiri, agar dikatakan manusia lain sudah bertuhan, padahal di hatinya masih ateis, padahal di hatinya masih kufur, padahal di hatinya masih mensekutukan Allah dengan dirinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah hakikat solat. Hakikat solat itu aqimis sholah lidzikri. Dirikan solat demi mengingat aku. Maksudnya dirikanlah apa yang diafalkan oleh Allah sejak bangun tidur sampai tidur lagi. Apapun berdirinya badan, berafal apapun, maka selalulah ingat di dalam hati kita bahwa Allah lah yang berafal, bahwa Allah lah yang menggerakkan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga paparan tentang hakikat solat ini bisa kita pahami, termasuk diri saya sendiri dan umumnya untuk kita semua, terkhusus bagi para bagi yang bertanya, semoga bisa dipahami apa hakikat solat itu. Untuk pertanyaan kedua, apa makna bidadari di dalam surga bagi orang-orang yang beriman? Itu pertanyaan kedua, nanti kita kaji lagi di episode yang akan datang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.